Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap mengalir deras kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Teman-teman sekalian, dalam fase kehidupan manusia, musibah, masalah, ujian akan selalu ada. Musibah dan kehidupan manusia adalah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Setiap ada kehidupan, maka di situ ada musibah. Setiap ada manusia, di situ ada masalah. Setiap ada manusia, maka ada ujian. Maka setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Wa nabluukum, dan kami uji kalian bil bisyarri, dengan keburukan, wa bil khairi, bisyarri wal khair, dan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian, sebagai masalah, sebagai musibah, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Para hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa itu musibah? Perlu kita ketahui sebelum kita membahas kiat bagaimana cara menyikapi musibah dengan aturan-aturan Islam, dengan anjuran-anjuran Rasulullah SAW, perlu kita pahami, perlu kita ketahui arti sebuah musibah. Secara bahasa, musibah itu diambil dari bahasa Arab musibatun, dari akar fi'il madhi asaba fi'il mudhari yusibu, yang artinya adalah mengenai, menimpa. Jadi setiap sesuatu yang menimpa kita, apapun itu bentuknya, sakit pun atau tidak, kecil pun atau besar, maka itu dinamakan musibah. Hujan menimpa kita, musibah. Daun jatuh menimpa kita, musibah. Itu secara bahasa, secara etimologi. Kemudian secara terminologi, secara istilah, musibah adalah, perlu kita simak sebuah hadis dari Ikrimah bahwasanya suatu ketika lampu Rasulullah SAW mati. Kemudian Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Ahiyya musibah ya Rasulullah?" Apakah itu merupakan musibah wahai Rasul? Apa jawab Rasul? "Na'am." Iya. Kullu syai'in yu'dhil mu'min fa huwa musibah. Setiap sesuatu yang menyakiti seorang mukmin, maka itu adalah musibah. Jadi definisi musibah yang pertama adalah setiap sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang mukmin. Setiap sesuatu yang menyakiti orang mukmin itu adalah musibah. Namun apabila kita lihat lagi dari ayat di atas, bahwasanya musibah tidak hanya berupa kepahitan, musibah tidak berupa kejelekan, musibah tidak berupa bencana, tidak hanya berupa bencana yang menimpa orang-orang mukmin, tapi musibah adalah juga kesenangan-kesenangan, pangkat, martabat, harta, itu adalah merupakan musibah, merupakan ujian. Lantas teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menyikapi musibah dengan benar, menyikapi musibah dengan tuntunan Rasulullah SAW? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar diri. Sadar dari apa? Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? "Idza ra'aita ahadan adahun nas fala ya'udu ila nafsihi bil lawmi wal istighfar fa'lam annal musibata hiyal musibah." Idza ra'aita ahadan, apabila engkau melihat seseorang adahun nas, disakiti oleh manusia,
fala ya'udu ila nafsihi, kemudian orang tersebut tidak mengembalikan kepada dirinya sendiri, bil laumi, dengan mencela, dengan menegur diri sendiri, wal istighfar, dan istighfar. Fa'lam, maka ketahui annal musibata hiyal musibah, bahwa musibah sesungguhnya adalah itu adalah musibah sesungguhnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita dicela, ketika kita diribahin oleh orang lain, ketika kita dirundung, dibully, diambil hak kita, antrian kita diterobos, sendal kita hilang, agar kita tidak mengkambing hitamkan orang lain adalah dengan sadar diri, sadar bahwasanya semua musibah, semua ujian yang menimpa kita itu adalah merupakan buah, merupakan hasil dari setiap perilaku yang kita lakukan, dari setiap dosa yang telah lalu. Wa ma asabakum min musibatin, setiap musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, maka semuanya adalah sebab dari ulah tangan kalian sendiri. Dengan begitu, ketika kita mendapatkan suatu musibah yang merupakan hasil secara kasat mata merupakan tindakan oleh orang lain, maka kita tidak akan menyalahkan orang tersebut. Kita akan introspeksi diri, kita akan melihat ke belakang. Mungkin hari ini kita tidak melakukan dosa kepada orang tersebut, hari ini kita tidak ghibah kepada orang, tidak mencela orang lain. Tapi bagaimana dengan kemarin? Bagaimana dengan kemarin lusa? Bagaimana dengan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya. Para hadirin dan teman-teman sekalian, kemudian yang kedua, tentu saja yang harus kita lakukan adalah sabar. Sabar ketika menghadapi suatu musibah, karena tidak ada suatu apapun di dunia yang terlahir dengan sia-sia, yang timbul tanpa ada manfaat. Satu musibah ketika dihadapi dengan sabar, maka konsekuensinya adalah, maka faidahnya adalah dosa-dosa kita akan berguguran, dosa-dosa kita akan hilang apabila dihadapi dengan sabar. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya bahkan duri yang menusuk kaki kita itu akan menggugurkan dosa. Apalagi sampai dengan bencana alam, sampai dengan kehilangan, kemudian kita ridho, maka pahala sangat besar akan kita tuai, para hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, tentu saja adalah rasa syukur. Rasa syukur kita lantunkan, rasa syukur kita gemakan, karena kita sadar bahwasanya setiap musibah itu akan menuai pahala apabila dihadapi dengan sabar. Tentu saja dengan syukur adalah kiat yang terakhir. Para hadirin, seperti kita bahas bahwasanya sebelumnya, bahwasanya musibah itu tidak hanya berupa keburukan, berupa bencana, tapi pula kesenangan, tapi pula harta, istri, anak. Itu adalah musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, kehilangan apapun, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita tidak mendapatkan musibah lebih dari ini. Alhamdulillah Allah masih menegur kita. Baiklah para hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya cukup apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon kritik, dan saran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.